Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya beserta rekan kelompok saya akan mempresentasikan tugas akhir UAS dari mata kuliah Desain Sistem Cerdas yang berjudul Optimasi Rute Pengiriman Barang dan Algoritma Genetika. Nah, di sini saya sendiri ada Salsa Karya, ada Fajar Hidayatullah dan Ihsan Rifki Maulana. Nah, untuk penjelasan pertama di sini oleh saya sendiri, dan yang kedua oleh Ihsan Rifki Maulana, dan untuk terakhir menjelaskan implementasi sebuah aplikasinya itu oleh Fajar Hidayatullah. Nah, langsung saja untuk yang slide pertama. Di sini ada kegunaan aplikasi. Nah, apa sih ini kegunaan aplikasinya? Memantau proses pengiriman barang. Pengguna dapat memantau status pengiriman secara real time, termasuk posisi kendaraan, estimasi waktu kedatangan, dan informasi rute. Yang kedua, optimasi rute pengiriman dengan algoritma genetika. Aplikasi menghitung rute pengiriman terbaik dengan algoritma genetika. Aplikasi menghitung rute pengiriman terbaik berdasarkan jarak, waktu tempuh, dan kapasitas kendaraan. Hal ini membantu mengurangi biaya operasional dan waktu pengiriman. Dan yang ketiga, peningkatan efisiensi logistik. Aplikasi membantu perusahaan logistik meningkatkan efisiensi melalui pengelolaan data yang terstruktur dan perhitungan rute yang optimal. Terus selanjutnya masih di kegunaan aplikasi. Di sini yang pertama ada optimasi rute pengiriman. Aplikasi ini membantu menentukan rute pengiriman barang yang paling efisien dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti jarak, waktu tempuh, dan kapasitas kendaraan. Yang kedua, penghematan biaya operasional dengan meminimalkan penggunaan bahan bakar, waktu kerja, dan sumber daya lainnya. Sistem ini secara langsung berkontribusi pada pengurangan biaya operasional logistik. Yang ketiga, efisiensi penggunaan kapasitas kendaraan. Sistem ini memastikan bahwa kapasitas kendaraan digunakan secara optimal sehingga meminimalkan jumlah perjalanan yang diperlukan untuk memenuhi permintaan pengiriman. Dan untuk yang terakhir ada di peningkatan ketepatan waktu pengiriman. Dengan mempertimbangkan estimasi waktu tempuh dan tenggat waktu pengiriman, aplikasi ini membantu memastikan pengiriman barang tepat waktu, meningkatkan keandalan layanan. Dan untuk tujuan pengembangannya akan dijelaskan oleh saudara Ihsan Rifki Maulana. Nah, sebelumnya terima kasih kepada rekan saya Salsa Karya yang sudah menjelaskan tentang kegunaan dari aplikasi ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan pengembangan dan juga kebutuhan sistem. Pertama di sini tujuan pengembangan. Jadi sistem yang akan dikembangkan yaitu bertujuan untuk menentukan rute pengiriman barang yang optimal dengan memanfaatkan pendekatan algoritma genetika. Jadi pendekatan ini dipilih karena kemampuannya dalam menangani masalah optimasi yang kompleks. Nah, khususnya dalam konteks pengiriman barang yang melibatkan berbagai variabel dan juga parameter. Jadi sistem ini dirancang untuk memanfaatkan data lokasi, jarak antar lokasi, estimasi waktu tempuh, serta kapasitas kendaraan. Jadi guna untuk menghasilkan rute pengiriman yang paling efisien. Nah, untuk selanjutnya di sini ada kebutuhan sistem. Jadi sistem optimasi rute pengiriman barang ini meliputi kebutuhan fungsional yang dirancang khusus untuk meningkatkan efisiensi. Jadi kebutuhan tersebut memiliki 3 bagian. Yang pertama ada input data, kedua proses optimasi, dan ketiga output sistem. Untuk input data diperlukan untuk menjalankan optimasi yang meliputi koordinat GPS lokasi pengiriman dan juga titik awal, jarak antar lokasi sebagai parameter efisiensi rute, waktu tempuh antar lokasi dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas, dan juga kapasitas dan jumlah kendaraan untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya. Nah, yang kedua ada proses optimasi. Jadi proses utama ini dilakukan untuk menggunakan algoritma genetika. Dengan rincian algoritma genetika untuk mencari terbaik,
dan juga fungsi fitness yang mengevaluasi solusi yang berdasarkan 1. Total jarak tempuh, 2. Total waktu tempuh, dan juga efisiensi penggunaan kapasitas pada kendaraan. Nah, untuk ketiga yaitu output system. Nah, ini hasilnya itu optimasi berupa rute optimal untuk setiap kendaraan, total jarak dan juga waktu tempuh sebagai indikator efisiensi, dan ketiga visualisasi peta rute yang interaktif dan juga mudah dipahami. Nah, untuk selanjutnya membahas tentang teknologi yang digunakan pada aplikasi dan juga implementasi pada aplikasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Fajar Hidayatullah. Oke, cek. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dipaparkan oleh rekan saya tadi. Nah, jadi untuk yang selanjutnya itu ada teknologi yang digunakan. Nah, jadi di sini untuk teknologi yang digunakan, yang pertama itu ada bahasa pemrograman ya. Jadi di sini kita memfokuskan untuk menggunakan bahasa pemrograman Python ya. Untuk bahasa pemrograman Python, kenapa kita menggunakan bahasa pemrograman Python gitu? Soalnya si Python ini itu fleksibilitasnya itu tinggi gitu, jadi lebih enak untuk digunakan, dan juga untuk pustaka atau library-nya itu luas ya, jadi gak hanya 1 atau 2 atau 10 gitu, jadi banyak juga yang lainnya. Terus untuk integrasinya juga terbilang mudah itu untuk Python. Nah, terus untuk pakai frameworknya nih, di sini kita juga menggunakan framework ya. Kita juga menggunakan framework itu untuk di bagian backendnya ya. Untuk di bagian backendnya kita menggunakan framework Flex ya. Untuk framework Flex digunakannya. Nah, terus juga di sini ada client side-nya itu. Jadi kan pasti nanti kalau tracking barang itu ada sebuah peta ya gitu, kayak Google Maps seperti itu. Nah, jadi untuk Google Maps-nya itu di sini kita akan menggunakan Leaflet.js ya. Jadi dari JavaScript nanti kita akan gunakan itu, atau juga kita akan menggunakan API dari Google Maps seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya itu untuk database. Nah, database ini dipergunakan untuk penyimpanan ya, untuk penyimpanannya. Nah, untuk database ini kita menggunakan MySQL gitu. Kenapa sih gitu kita menggunakan MySQL ya? Jadi MySQL ini ya lebih enak lah gitu untuk digunakan, karena dari kecepatannya itu tinggi ya, dari kecepatannya tinggi, terus skalabilitasnya juga mudah gitu, jadi mudah untuk diintegrasikan ya. Terus juga strukturnya itu relasional, jadi mendukung pengolahan data terstruktur gitu, seperti halnya aplikasi ini kan terstruktur gitu dari data-datanya itu. Jadi lebih enak untuk digunakannya jika kita menggunakan MySQL ini. Nah, terus di sini ada mockup ya, ada mockup aplikasi yang kita rencanakan ya. Jadi nama aplikasinya ini itu Gasken Delivery ya, Gasken Delivery. Nah, jadi fungsinya itu untuk pengiriman barang seperti halnya JNE, JNT dan yang lainnya ya. Tapi ini merupakan sebuah aplikasi seperti itu. Nah, jadi di sini ada Maps ya. Nah, untuk Maps ini jadi nantinya si pengguna atau si klien itu bisa mengetahui jarak paket ya atau barang yang sedang mereka tunggu gitu. Jadi jaraknya itu berapa lama lagi sih gitu, berapa lama lagi dari jaraknya dari pengiriman barangnya sampai tujuan gitu, sampai tujuan yang mereka tunggu gitu. Jadi mereka bisa mengetahui gitu.
Nah, terus yang di sini ini tuh untuk gak beda jauh ya sama tadi yang database, sama tadi yang Google Maps. Cuma kalau yang Google Maps itu kan berbentuk peta. Nah, kalau di sini itu gak berbentuk peta, tapi berbentuknya seperti garis horizontal seperti itu. Nah, garis horizontal, terus nanti ada tujuan-tujuannya, misalnya paket baru dikirim gitu, terus atau paket transit di mana, terus transit di mana gitu, terus paket selesai udah sampai, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian ya presentasi untuk menjelaskan aplikasi ini. Selebihnya saya kembalikan lagi kepada rekan saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, penjelasan presentasi sudah terselesaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.